Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat belajar bersama lagi dengan pelajaran 4. Ayo membayar zakat. Kompetensi dasarnya yaitu memahami hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam, menunjukkan hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam dengan indikator mengklasifikasi orang yang berhak menerima zakat dengan tujuan setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima zakat. Materinya yaitu klasifikasi orang yang berhak menerima zakat. Berapakah orang yang berhak menerima zakat itu? Ayo, siapa yang tahu? Coba perhatikan gambar. Di situ ada tulisan fakir, miskin, amilin, mu'alaf, riqab, muslimin, fisabilillah, dan yang terakhir ibn sabil. Nah, ke dalam orang tersebut yaitu orang yang berhak menerima zakat. Satu, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, riqab atau hamba sahaya. Yang keempat, amil. Yang kelima, mu'alaf. Yang keenam, gharib. Yang ketujuh, ibn sabil. Dan yang terakhir yaitu fisabilillah. Orang yang berhak menerima zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah, disebut mustahik zakat. Ya, apa? Mustahik zakat, yaitu orang yang berhak menerima zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Sedangkan orang yang mengeluarkan zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah, disebut muzaki. Jadi, kalau kalian membayar zakat, itu termasuk muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Perhatikan gambar ya. Nah, di situ ada gambar seorang kakek. Kakek ini tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Dia hanya duduk mengharapkan belas kasihan orang lain. Kakek ini termasuk apa ya? Iya, kakek ini termasuk golongan fakir. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dilanjutkan gambar yang kedua. Perhatikan, dia punya kekuatan. Namun, lihat apa pekerjaannya. Dia hanya memulung. Orang seperti itu termasuk golongan miskin. Apa itu miskin? Miskin adalah orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Miskin ini pekerjaannya tidak hanya memulung. Pekerjaan yang lain juga ada. Yang intinya dia masih punya kekuatan untuk bekerja. Namun penghasilannya cuma untuk pas-pasan ya. Yang ketiga yaitu gambar seorang budak dan tuannya. Dia dinamakan riqab atau hamba sahaya. Hamba sahaya adalah seorang budak, baik itu laki-laki maupun perempuan yang telah dimerdekakan. Ini biasanya banyak terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Gambar selanjutnya yaitu ada seorang bapak dan anaknya. Dia pergi ke seorang laki-laki. Nah, laki-laki ini siapa ya kira-kira? Laki-laki ini yaitu amil zakat. Amil zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Biasanya kalau di sekitar kita dikelola di masjid yang ada amilnya. Untuk sekarang biasanya zakat diserahkan di sekolah. Nanti juga ada amilnya. Amilnya biasanya guru dan siswanya. Dilanjutkan gambar yang kelima yaitu mu'alaf. Siapa itu mu'alaf? Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam, yang masih memerlukan bimbingan dan pembinaan keimanan. Karena ilmunya masih kurang, dia memerlukan bimbingan agar keimanannya bertambah, agar ilmu agama Islamnya bertambah. Dilanjutkan lagi yang keenam, yaitu gorim. Apa itu gorim? Gorim adalah orang yang mempunyai banyak hutang dan ia tidak sanggup untuk membayarnya. Bahkan hartanya pun juga tidak cukup untuk membayar hutangnya. Jadi, orang seperti dia berhak menerima zakat. Yang ketujuh yaitu fisabilillah. Siapa fisabilillah itu? Dia adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu musafir. Nah, kata kuncinya yaitu musafir. Siapa itu musafir? Musafir bisa juga disebut dengan ibnu sabil. Adalah orang yang dalam perjalanan jauh untuk mencapai tujuan yang baik. Kedelapan golongan tersebut dijelaskan dalam Al-Quran yaitu surat At-Taubah ayat 60 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Demikian penjelasan tentang orang yang berhak menerima zakat. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.